Baiklah Bapak Ibu, itulah ngaji kebangsaan yang telah disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Dewi. Kepada Ustadz kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertama, kami akan buka 2 pertanyaan dulu, satu untuk Bapak, satu untuk Ibu-ibu. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak silakan, kami tunggu. Oh ada. Iya. Oh iya. Mahal kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Saya langsung saja ke pertanyaan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penyampaian materi tadi, yaitu tentang mengedepankan agama. Agama itu kan bahasa yang khusus, agama. Jadi tidak kacau, bahasa yang khusus. Sebagaimana yang telah disentuh tadi, yaitu masalah keadaan masjid kita, terutama masjid kita, khususnya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ulutame morbarbat dalam hidupnya mapilaya mal mengopanggola. Yang saya tanyakan masalah ibadah di dalam masjid. Yang pertama, di dalam posisi sholat itu diupayakan di dalam sholat itu merapatkan dan meluruskan shaf. Yang pertama, saya tidak sentil masalah keadaan COVID. Seandainya tidak ada masalah COVID, memang Pak Imam senantiasa menganjurkan rapat dan luruskan. Sementara di dalam masjid itu yang menjadi simbol dalam masjid Nahdlatul Ulama mimbar yang dia agak menjarak ke depan. Ini setidaknya bisa meregangkan shaf. Kira-kira bagaimana hukumnya di dalam posisi salat Pak Kiai? Kalau seandainya dia bisa membatalkan, kira hukumnya bagaimana? Yang kedua yang saya pertanyakan, seperti yang telah dipaparkan tadi, Jabal Meher Berombai umat lapatil mengopak orang. Yang saya sentil di Pak Kiai tadi menyentil Tanggul Tipotin Nurul Jannah. Dia ada kaitan dengan orang yang membangun di bab Nurul Jannah. Sementara ada yang umalapatan berpaji Meher Marbal, kira-kira bagaimana ini? Ini saja yang perlu saya tanyakan. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaan kedua dari ibu. Ada ibu yang bertanya, silakan. Kalau ibu tidak ada, ayo masuk ke bapak lagi. Ada ibu yang bertanya, silakan. Oh iya, silakan. Sini Pak. Kalau dari materi tidak paham, betul dari materi tidak paham. Iya. Oh biar keluar dari materi. Bapak Ibu,
Ini pertanyaan dari materi tidak apa-apa, tapi kearifan kalian, misalnya tentang rumah tangga bagaimana, rezeki bagaimana, itu bisa ditanyakan di sini. Sini, biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini kan sebenarnya intinya saya akan menanya, tetapi saya sekaligus ingin mengajak daripada GP Ansor. Ini kan pembahasan malam hari ini merupakan membahas tentang kearifan lokal. Di Gorontalo sendiri ada masjid yang namanya Masjid Hunto. Masjid Hunto ini merupakan masjid yang peninggalan sejarah dan sangat sakral bagi masyarakat Gorontalo. Karena pada sejarahnya Masjid Hunto merupakan masjid awal berdirinya tonggak Islam di Gorontalo, di mana perjanjian antara Boki Outango dan Sultan Amai itu mengislamkan daripada masyarakat di Gorontalo. Dan sekedar pemberitahuan dari saya bahwa kemarin sempat saya meninjau kondisi di Masjid Hunto dan itu sangatlah memprihatinkan. Mungkin GP Ansor Kota Gorontalo bisa memperhatikan hal-hal itu untuk menghidupkan kembali Masjid Hunto sekiranya agar bisa dilestarikan. Karena ada beberapa catatan-catatan yang bisa saya berikan, yaitu pertama kondisinya masih sangat kotor dan beberapa fasilitas maupun peralatan-peralatan di masjid itu tidak dibudayakan dan dilestarikan, karena masjid itu merupakan masjid bersejarah dan masjid yang harus dibudayakan dan dilestarikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, oh iya. Bismillah Ustaz. Pak Kiai kan lagi Bismillah. Salah mimbar memutus saf, mimbar yang di tengah memutus saf, jamaahnya kan menghalangi, kan kalau mimbar di depan menghalangi saf yang kiri dengan kanan. Mimbar yang menutupi saf, Ya. pertanyaannya Apakah saf itu tidak putus dengan mimbar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita menjawab dari pertanyaan Pak Imam, ingin sedikit saya tambahkan tentang apa itu yang namanya kelestarian itu. Di dalam makalah itu ada yang mengatakan kita mestinya al-muhafazatu alal qadimi salih wal akhdhu alal jadidil aslah. Tradisi yang sudah melekat dan sudah berlangsung dan sudah dijadikan kebiasaan yang selama itu baik, itu kita harus pertahankan. Kalau toh ada hal-hal yang baru, hal itu yang lebih baik, maka kita ambil. Seperti tadi, seperti pernikahannya Raja siapa tadi? Raja Sultan Amai, itu demi cintanya kepada calon istri sehingga mengorbankan yang dulunya belum Islam menjadi masuk Islam. Ini apa? Karena disebabkan cinta itu. Cinta itulah yang bisa
membuatkan kita menjadi budak ya. Man ahabba syai'an bahwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia mau menjadi budaknya. Walaupun belum masuk Islam, demi calon istri beliau mau masuk Islam. Alhamdulillah dengan adanya masuknya Islam beliau sampai sekarang masih kita pertahankan. Nah, berkaitan dengan masalah soft gitu kan. Soft sering kita dengar bahwa luruskan soft itu, luruskan soft demi untuk kesempurnaan sholat. Nah, kesempurnaan soft kalau bisa dikasih apa itu roda, mungkin bisa digoyang-goyang. Ketika mau melaksanakan soft supaya lurus, bisa mimbar itu digeser. Tetapi permasalahannya ketika mimbar itu sudah paten, sudah paten. Itu ya. Tidak, artinya walaupun itu merupakan, karena ada yang berpendapat bahwa khotib itu ya harus dapat dilihat oleh jamaah. Ini salah satu di antara manfaat ketika khotib itu mimbar itu diajukan, sehingga keuntungan kita, manfaatnya supaya kita dapat melihat seorang khotibnya. Kemudian tentang kesempurnaannya sholat itu kan kondisi karena keterpaksaan itu. Dalam hal ini saya belum mengambil tabir, saya belum bisa menjawab. Insya Allah Pak dari MUI akan menjawab untuk melengkapinya. Fadhal. Saya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Kapolsek, dan Ketua Tamil Masjid, para imam, para kiai, para teman mubalik, Pak Ketua Gerakan Pemuda Ansor, bersama pengurus, Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan informasi berkaitan dengan soal kearifan lokal, dan ini kearifan lokal ini banyak. Tadi baru sebagian kecil disampaikan sebenarnya, dan ini mesti berlanjut sebenarnya. Saya kira ini, saya sebelum menjawab, saya sedikit ada komentar sedikit supaya masyarakat kita Gorontalo ini kenal persis. Saya ambil contoh saja Pak, ini budaya bahasa saja ini saya lihat hampir hilang di Gorontalo. Saya putra Gorontalo tapi tidak lahir di Gorontalo, terus terang saja. Saya punya ayah orang Suwawa asli, cuma ibu saya orang luar Gorontalo, sehingga saya pertama tugas di Gorontalo dikira orang saya orang selatan karena saya punya dialek Bugis. Nah, tapi dengan lama di Gorontalo sudah mulai hilang itu dialek, itu tidak ada lagi. Tapi kalau ketemu orang Bugis dia bilang, oke boleh kiki, saya bilang boleh selatan. Nah itu ya, saya ambil contoh saja, orang menyebut loili dengan londihi kadangkala salah penggunaan. Kalau laki-laki dibilang mai londihi ti uti hi silalau itu ya, mai loili tio, mai londihi wanita bukan laki-laki. Nah ini saya kira ini bahasa perlu dikuasai oleh kita semua, karena ini budaya saya lihat di Gorontalo mulai hilang, hampir mulai hilang. Saya sering di UNG itu kalau saya ceramah saya campur dengan bahasa Gorontalo, ditanya apa itu Ustaz? Gaga uti. Ini orang Gorontalo tidak tahu, padahal banyak putra-putra daerah yang ada menuntut ilmu di universitas itu sendiri. Nah ini saya kira alhamdulillah dengan adanya gerakan pemuda Ansor yang melakukan, yang disponsori oleh pembina Bapak Kiai Muda Ustadz Safrudin SPDI MMPD. Ini Bapak MMM ini MPD sebenarnya ya, Master Pendidikan Manajemen Pendidikan.
Beliau alhamdulillah yang memprakarsai ini sehingga berjalan. Saya juga mantan ketua Ansor, tapi saya punya dulu tidak jalan seperti ini. Ini saya berbangga, makanya saya selalu libatkan diri walaupun saya tidak di pengurus lagi, tapi saya mantan pengurus GP Ansor, mengganti Kak Kanwil yang lalu ini, Pak Muhajirin Yanis itu. Setelah beliau saya yang mengganti. Hadirin sekalian yang saya hormati, jadi nanti insya Allah ini kearifan lokal Ustadz kita, mungkin ceramah-ceramah berikutnya kita sambung terus dulu, kita informasikan, dan kalau boleh ini dibikin satu kurikulum supaya kita punya materi ini, kita bisa evaluasi sampai di mana berhasilnya penyampaian ini. Oke, saya masuk kepada soal tadi. Pertama menyangkut masalah mimbar yang menjadi masalah. Kalau ini mimbar menjadi masalah menghalangi daripada putusnya saf awal, ini sebenarnya tidak ada masalah. Saya di Madinah, saya berulang kali sholat di pinggir mimbar di Masjid Nabawi, itu putus dia. Kenapa kita masalahkan dia? Kita masalahkan ini berusaha orang saudara kita muslim tetangga tidak datang sholat berjamaah, tidak sholat 5 waktu, itu yang kita masalahkan. Jangan mimbar yang diam-diam tidak ada masalah kok dimasalahkan. Dan jadi ini istilahnya ini jais, boleh. Tapi sebahagian ulama mengatakan peletakan mimbar itu di sebelah kanan itu sunnah. Sunnah kalau menghadap barat kanan kan, kalau menghadap timur kiri. Itu sunnah. Tapi saya boleh katakan boleh. Kenapa boleh? Kalau Anda berat merasakan ini menjadi persoalan untuk menghilangkan pertikaian antara jamaah, sebaiknya kita bikin bola saja supaya dia bisa maju mundur, maju mundur, maju mundur. Itu aja. Kok begitu repot? Tidak susah. Kalau Baitur Rahim itu memang sudah tanam, sudah memang paten, itu tidak masalah. Masjid Nabawi itu ya, Ustaz lihat kan, saya hampir setiap subuh itu sholat di mimbar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya memegang-megang dia, bilang ya haj haram. Saya memegang dia punya tangan, dia punya saja yang dibungkus dikemas dengan emas itu. Dia bilang haram ya haj. Saya bilang mana haram, hada yamsik. Mau dipegang haram, dia bilang lah haram, tidak bisa, memang haram. Hah, la ilaha illallah, ini terlalu fanatik betul ini, mau dipegang bilang haram. Sudah kalau kita mengambil di sana mau yang barang-barang diambil itu haram. Ini kok kita pegang dibilang haram. Hada ma yumkin hada syekh hada al-bulisi wa yamna'una hada yamsik hada mimbar. Ya. Artinya ini polisi-polisi mencegah kita untuk memegang ini. Kita bilang haram. Ya haji haram. Taliti hulodu. Mau dipegang haram. Sudah kalau kita mau curi barang-barang di situ itu ya haram. Kita mau ambil dia punya bagian-bagian itu haram ya. Nah ini, tapi kita boleh bantah. Dulu awal 79 di akhir 2004 saya pergi haji, itu HP tidak boleh masuk di Masjidil Haram. Diperiksa di tas-tas. La tahmilul jawalah itu artinya HP. Sebenarnya dia namanya hatiful yad, handphone. Nah sekarang sudah waktu saya umrah lalu, dia bilang, itu saya bilang manfaatkan yang waktu Anda datang, foto saja semua yang ada di sini. Dia bilang, Allah, hukum apa ini dia ini? Dulu haram, sekarang jadi halal. Nah itu namanya bidah apa itu? Bidah hasanah itu. Dulu dalalah, sekarang jadi hasanah. Dan ini orang tidak mengakui adanya bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah ini namanya. Di zaman Nabi tidak ada mic, tidak ada. Oke, saya lanjutkan dulu penjelasan tadi itu. Jadi mimbar kesimpulannya adalah boleh jais, boleh sunnah. Karena ada pendapat ulama-ulama ya. Nah, oke. Jadi yang di sini memang sampaikan oleh Pak Kiai tadi, untuk bisa dapat dipandang khatib itu oleh jamaah sebaiknya dia harus maju ke depan. Gitu kan? Jangan kasih nongkrong di belakang, gimana kita tidak bisa lihat. Ya, jadi kalau khatib bisa melihat semua jamaah itu bagus. Kalau di Masjid An-Nur itu pakai bola, Masjid Nur pakai bola, jadi kita khutbah dia ditarik ke depan, selesai mundur ke belakang. Nah itu ada pendapat yang berikut itu. Jadi boleh pakai ke depan, boleh pakai bola, boleh tidak pakai bola, boleh dulu terus.
ya, duduk terus boleh paten, tapi jangan di belakang. Banyak masjid-masjid saya lihat mimbarnya di belakang sekali. Oke, itu satu. Kedua tadi apa Ustaz? Nama masjid. Nah, kalau dari segi bahasa memang ada kekeliruan penulisan. Sebenarnya dia mesti masjidun, kemudian nurul jannati, dia mudhafun ilaih itu. Ya, nurul jannah, ini nur jannah, tidak boleh diwakaf begitu. Tapi ini sudah paten, sudah dan SK dia mari. Sama dia mari Masjid Al-Mubarak, Al-Masjid Al-Mubarak. Saya bilang tidak boleh jadi sifat al-mausuf itu. Masjid Al-Mubarak. Nah itu. Kalau dia disambung Masjidul Mubaraki. Mesti belajar kok, ini ahli kawaid ini. Ini hafal Alfiyah 1500 bait. Saya tidak hafal. Saya cuma hafal Jurumiyah. Bapak sekalian yang saya hormati, ini juga perlu adanya informasi yang semacam ini. Jadi insya Allah ini ya apa tadi itu ya? Nama itu ya. Nah, jadi nama saya kira itu sudah paten, tidak masalah lah. Karena sudah mau merubah lagi SK-nya. Kalau mau dirubah mesti rubah masjidun atau kalau masjid dia mudhafun ilaih, dia masjidu nuril jannati. Kalau masjidun nurul jannati. Oh itu nanti lebih kiai nanti mengirapkan itu. Kemudian yang berikut, para khatib saya ingatkan memegang tongkat itu bukan tangan kanan. Saya lihat rata-rata imam khatib pegang tongkat itu tangan kanan, bukan kanan kiri. Filosofinya itu bahwa Islam bukan ditegakkan dengan kekerasan. Karena itu kekerasan kan? Nah, dia di kiri. Kemudian kanan ini Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Itu. Nanti bagaimana keadaan suasana yang darurat, baru tongkat ini diambil alih oleh kanan. Oh itu. Ini saya lihat rata-rata orang pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, bukan kiri kanan, kiri kita memegang. Bahwa Islam itu ditegakkan dengan lemah lembut. Saya kira gitu ya. Oke, saya kira cukup dulu. Nanti Ustadz yang sumber ini narasumber kita cuma mendengar saja. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua masyarakat kita di Gorontalo. Kemudian ini ada utusan ini yang menyebarluaskan berita ini. Insya Allah masyarakat kita bisa melihat lewat IT ya, lewat. Oke, saya kira cukup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya luruskan sedikit. Ini bukan wallahu muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya. Aqwam itu artinya kuat, lebih kuat. Ya. Oke, saya kira cukup. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, maka jelas jawaban dari Ketua MUI tentang shaf, ya, tentang shaf yang terhalang dengan mimbar. Kaidah usul fikih kan al-harimu lahu hukmun ma huwa harimun lahu. Jadi sesuatu yang masih terhubung dengan sesuatu, maka dia masih satu tanpa. Contoh yang lain selain mimbar yang papele saf, contoh lain seperti masjid yang tak pakai AC seperti ini. Otomatis kalau tak pasang AC, pintu-pintu ini tak tutup. Kalau pintu tak tutup, otomatis yang lain sholat di luar masjid, jamaah yang lain misalnya sampai, nah bagaimana hukumnya? Sedangkan pintu ini tak tutup, apakah yang lain itu, jamaah yang lain di luar itu masih masuk di satu masjid ini atau terputus safnya? Jadi kalau dia masih satu tempat atau sampai di luar, maka dia masih disebut dengan masjid, tidak terputus dia punya saf. Yang terakhir masalah nama masjid yang diambil dari ulama besar, maka penghuni utatihi harus ditetapkan.
Baitur Rahim itu, ya, Baitur Rahim itu ditetapkan oleh Pak Kadi. Misalnya ada yang datang akad nikah di masjid dan pengantinnya minta kalau membadoati Pak penghulu tidak usah pakai bara, orang tidak suka. Pak Kadi bilang mendingan akad di luar, jangan akad di masjid. Begitu juga di masjid ini. Pohuli ma pilohuli mail mau pangkolando, tidak boleh Cipakual tadi itu. Maka hadirin sekalian rahmati Allah, biar cari masjid yang lain yang suka, yang boleh dorang mengatur-atur. Biar ini masjid adat, masjid paten, yang budayanya hidup, yang adatnya hidup, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh para wali dahulu tetapi hidup dan berjalan di masjid ini. Yang tadi terakhir masalah Masjid Hunto, ya, Masjid Hunto, pelestarian masjid. Memang Masjid Hunto itu kita tahu bersama bahwa Masjid Hunto itu masjid bersejarah. Kalau para pakar sejarah bersepakat bahwa Masjid Hunto masjid pertama yang dibangun oleh Sultan Amai setelah beliau masuk Islam. Hunto itu ilu Huntonga, tempat pertama tertambatnya kapal Raja Sultan Amai setelah beliau menikah dengan Boki Utango. Namun kita melihat memang di masjid tersebut sampai sekarang kelestariannya kurang terjaga karena memang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan terus. Saat ini masih dalam tahap pembangunan dan juga perlu ada pemberitahuan lebih lanjut ke pengurus mengenai cagar budaya yang ada di Masjid Hunto, beduk, sumur tua, dan juga mimbar yang paten itu masih peninggalan. Insya Allah itu tidak berubah, hanya tinggal dilestarikan. Sudah selesai. Jadi terakhir tambahan dari pembina GP Ansor Kota Gorontalo.